Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman peserta Summer Course 2025. Apa kabar malam hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Untuk cuaca sendiri semoga tetap cerah ya, karena kebetulan di tempat saya lagi banyak banjir di Bali sendiri. Semoga di tempat teman-teman tetap aman, diberikan kelancaran untuk setiap aktivitasnya. Nah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi dengan teman-teman berjumpa lagi ya dengan saya Eka Dewi dari manajemen Bimbel Kelas Online yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini sebagai MC atau host di sesi ketiga e-learning metode penelitian dalam program Summer Course Bimbel Kelas Online 2025. Nah, supaya lebih hangat nih, saya mau tahu dulu atau menyapa teman-teman dulu. Kira-kira teman-teman ini pada malam hari ini lagi nge-Zoom ini sambil ngapain? Ada yang sambil kerja kah? Atau lagi duduk santai? Atau lagi ngopi nih? Atau mungkin ada yang sambil nyiapin bahan buat nyusun artikel ilmiahnya? Boleh ditulis jawabannya ya di kolom chat, nanti saya bacakan satu-satu. Nah, sebelum itu, teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau ini adalah program Summer Course Bimbel Kelas Online yang diselenggarakan selama masa liburan perkuliahan di Universitas Terbuka. Nah, Summer Course ini dimulai dari tanggal 10 Agustus dan akan berlangsung sampai 30 September 2025 nanti. Jadi, dalam Summer Course ini, program Summer Course ini tersedia 4 e-learning ya untuk pada semester semester 2025.2 ini, yaitu ada basic accounting, ada literasi keuangan, ada talent mapping, dan pada malam hari ini adalah rangkaian dari metode penelitian. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, ini kan udah pada ikut summer course, kira-kira ada yang masih belum daftar di kelas Tutan Bimbel kelas online semester 2025.2 ini atau belum? Nah, jika belum, teman-teman harus segera melakukan pendaftaran karena saat ini berlaku promo dan harga 79K, mulai dari 79.000 per mata kuliah sampai 15 September 2025 nanti. Jadi kurang 4 hari lagi. Nggak perlu ragu-ragu lagi. Yang masih ragu-ragu, teman-teman harus tahu ya, yang masih ragu-ragu bahwa pada semester 2024 genap atau 2025.1 kemarin terbukti ada lebih dari 1.300 peserta yang terdaftar secara resmi sebagai peserta di Bimbel Kelas Online ini. Kenapa? Karena Bimbel Kelas Online ini menawarkan berbagai fasilitas menarik, yaitu tutor profesional yang ahli di bidangnya, sesi Zoom interaktif seperti pada malam hari ini, dan tersedia juga rekaman yang bisa diakses kapan saja, diulang berapa kali pun bisa. Akses e-learning BKO yang kompatibel dengan LMS Moodle, perbantuan tugas Tuton dan TTM yang terbaru pada semester ini akan ada perbantuan tugas TTM juga dan ringkasan materi yang berkualitas, latihan soal dan juga tryout jelang UAS, grup WA mata kuliah yang bisa teman-teman manfaatkan untuk berkonsultasi, berdiskusi dengan tutor kami atau pengajar, dan juga adanya kelas garansi, yaitu kelas remedial bagi teman-teman yang mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Dan yang nggak kalah menariknya nih, akan ada e-sertifikat di setiap program kami yang bisa teman-teman akses secara mandiri. Gitu. Jadi teman-teman nggak cuma dapat ilmu, nggak cuma dapat partner belajar, tapi juga bisa mendapatkan bukti kompetensi yang bisa teman-teman tambahkan di dalam portofolio teman-teman, gitu ya. Oke, kalau teman-teman tertarik langsung join, langsung daftar di www.bimbelkelasonline.com dan dapatkan harga promonya
mulai dari 79.000 per mata kuliah. Cukup sekali bayar, teman-teman nanti semesternya pasti lancar. Gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena memang sudah jam 19 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Mari kita sambut pembicara kita malam hari ini tentunya, yaitu Mas Erik Setiawan, tutor profesional dari Bimbel Kelas Online yang sudah berpengalaman dalam bidang metode penelitian dan juga artikel ilmiahnya. Nah, halo Mas Erik, selamat malam. Apa kabar Mas? Halo, selamat malam Mbak Eka. Alhamdulillah baik Mbak. Gimana kabarnya Mbak Eka di Bali? Alhamdulillah Mas. Di sini karena rumahnya dataran tinggi jadi aman. Aman ya Mbak ya? Soalnya yang lihat di Aman, aman, berita itu aman. di Bali sedang banyak area banjir gitu ya. Sempat. Betul. Karena ada penutupan TPS Mas. Penutupannya mendadak. Hmm, Iya, jadinya seperti itu. baik-baik. Mm-mm. Baik, tanpa berlama-lama ya Mas Erik ya, karena udah malam juga. Layar dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Teman-teman Ya, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Mbak Eka sudah dipersilahkan dan lama saya yang nggak mendengar suaranya Mbak Eka ya. Sudah liburan beberapa kali Mbak. Jadi biasanya Mbak Eka yang buka suaranya merdu sekali gitu ya tadi pembukaannya. Baik, marilah kita belajar ya kembali ke teman-teman materi pada malam hari ini teman-teman. Marilah kita belajar bersama gitu ya terkait dengan eh, basic kuantitatif gitu ya teman-teman ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan desain penelitian. Nah, sekarang kita akan menginjak ke dalam salah satu metode penelitian kuantitatif gitu ya, di mana nanti kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu gitu. Dan untuk minggu depan kita akan belajar dasar-dasar materi kuliah eh, per- penelitian tentang kualitatif. Nah, teman-teman, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah ya. sudah Mas. Ya, aman. Oke. Baik, karena kita kemarin sebelumnya kita belajar terkait dengan research design ya, mulai kita belajar mulai dari step 1 sampai dengan step ke-11. Nah, sekarang kita akan menginjak ke dalam ke step ke-5 gitu ya, determine data types, di mana kita akan belajar salah satu metode gitu, di mana nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data dan mengolahnya, seperti itu. Nah, nanti kalau kita belajar eh, research paradigm gitu ya, di mata kuliah, misalkan kalau kalian ambil nanti S2 tesis itu nanti akan dijelaskan paradigma-paradigma penelitian gitu. Salah satunya adalah positivis, artinya positivis itu kita percaya bahwa adanya suatu teori dan itu adalah objektif gitu ya. Sehingga di sini dibilangnya adalah percaya, belief gitu ya. Dan pembuktiannya sudah ada gitu ya. Sehingga teori itu adalah suatu yang dianggap benar. Nah, kita sebagai mahasiswa atau insan sivitas akademika itu kita belajar bagaimana cara mengexamine gitu ya. Bahasanya kalau positif adalah examine the teori yang sudah ada gitu ya. Sehingga kita akan membutuhkan beberapa data gitu ya dalam bentuk angka gitu ya. Nanti kita akan belajar mulai dari step 5 sampai dengan step ke 11 gitu ya. Karena kan kita jalurnya akan ini ya, berpindah jalur, ya, pindah jalur kuantitatif sebelah kiri. Nah, sebelum kita menganjak ke kuantitatif, teman-teman harus paham dulu
jenis-jenis angka di dunia ini gitu ya. Di dunia ini, di dunia statistik itu ada 4 macam angka ya, tipe atau 4 macam data itu ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, nominal itu adalah data kategori yang tidak ada urutan. Jadi angka yang dia tidak berurutan. Contoh misalkan teman-teman kalau lihat nomor punggung Cristiano Ronaldo gitu ya. Di Real Madrid nomor 10. Itu bisa dijumlahkan nggak dengan nomor punggung temannya? Nggak bisa. Karena nomor punggung itu adalah kayak simbolik aja gitu. Kayak misalkan kalau di penelitian, teman-teman nanti akan dengar istilahnya adalah simbolik gitu ya, atau dibilangnya adalah data dummy apa ya istilahnya ya. Jadi pengsimbolan misalkan ada simbol laki-laki dikasih angka 1, perempuan dikasih angka 2, itu tidak bisa dijumlahkan sehingga itu dibilangnya adalah hanya mengkategorikan suatu data saja sehingga tidak ada urutan. Nah, berbeda dengan angka berikutnya, yaitu ordinal number, di mana ini terdapat beberapa data kategori berurutan gitu ya, dengan jaraknya kadang pasti, kadang tidak pasti. Nah, misalnya adalah dia mengandung suatu degree gitu ya. Degree itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak degradasi gitu, 1, 2, 3. Misalkan tingkat kepuasan pakai Likert scale. Nah, di situ adalah dalam bentuk jenis angka ordinal ya. Sehingga bisa dibilang di sini contohnya adalah tingkat kepuasan. Puas, cukup puas, dan disimbolkan dengan puas biasanya adalah tidak puas biasanya adalah 1 gitu ya, dan seterusnya sampai sangat puas gitu. Semakin banyak angka yang degree-nya yang disajikan, datanya kan semakin bagus karena semakin banyak disajikan dan jadi variability-nya akan semakin rendah. Maaf, kalau semakin banyak data, variability-nya itu akan semakin banyak gitu ya. Artinya data itu semakin robust, sorry. Jadi ini apa namanya, sudah malam kayak gini Mbak Eka, kalau pulang kerja terus langsung ngajar. Kemudian data interval. Interval data itu dia adalah data yang berurutan dan jaraknya pasti gitu ya. Misalkan berurutan ada, kalian pernah lihat ini nggak, kurva absis dan ordinat gitu ya. Kalau di matematika namanya saya lupa itu, ada absis, ada ordinat gitu ya, sumbu X sama sumbu Y itu. Nah, di situ tapi teman-teman tidak punya angka nol. Jadi nolnya kalau di apa namanya? Di kurva gitu kan ada angka, tapi sehingga angkanya itu tidak nol. Sehingga di sini dibilangnya adalah tidak absolut sehingga tidak bisa dibandingkan. Nah, contohnya gimana? Suhu. Suhu dalam derajat atau derajat Fahrenheit itu adalah nol, itu bukan berarti suhu ya teman-teman ya. Jadi dia adalah hanya sebagai, bukan angka nol yang bisa dihitung atau bisa dijumlahkan gitu ya teman-teman. Nah, misalkan suhu 40 derajat itu berarti bukan berarti dia 2 kali dari 20, bukan berarti dia 2 kali lebih panas daripada 20 derajat gitu ya. Jadi ini adalah suatu kayak perbandingan gitu, tapi dia bukan yang datanya itu eh, istilahnya adalah eh, karena ada angka nol gitu ya. Karena ada angka nol sehingga dia tidak bisa diperbandingkan gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah angka yang common gitu ya, di mana datanya itu berurutan, jaraknya pasti kalau misalkan ada data intervalnya. Kemudian 0 itu dihitung gitu ya. Saat tadi yang sumbu X sumbu Y itu adalah rasio data. Misalkan kayak berat 0, artinya 0 itu adalah kosong. Kosong adalah isi gitu, bukan. 0 ya 0 gitu ya. 0 ya itu dihitung 0. Misalkan kayak nilai kalian 0. Ya udah 0 itu adalah nilai kalian. Kalau misalkan eh, berapakah angka kelahiran? Angka kelahiran 0. Nah, itu masih juga 0. Artinya 0 itu kalau yang di sini benar-benar dihitung gitu ya. 60 benar-benar 2 kali lipat dari 30. Itulah namanya rasio number. Tapi kalau bedanya interval 40 derajat itu belum tentu dia 20 derajat.
2 kalinya 20 derajat. Itulah yang membedakan interval sama rasio. Nah, sehingga ini nanti ada perlakuan yang berbeda-beda ketika kalian menginput dan mengolah data gitu ya. Jadi misalkan angka rasio nanti nanti pakai ngolah datanya, dia pakai, SPSS misalkan, dia harus ada kategorian interval, pakai ratio number, continuous number, dan seterusnya. Sehingga dia bisa diolah dan hasilnya nanti akan, berbeda. Nah, kalau di kuantitatif teman-teman, jadi ada 2 macam ya, secara garis besar ya, kuantitatif deskriptif dan inferential statistik. Artinya apa? Kalau deskriptif, dia itu cenderung hanya summarize a sample gitu ya. Jadi kalau dibilangnya di lingkaran itu, kalau dia hanya summarize dari sampel-sampel yang ada. Tapi kalau inferential itu adalah menggunakan data sampel dan mempelajarinya sehingga, terdapat, ini kategorisasi populasi sehingga sampel tadi itu merepresentasikan data populasi. Misal kalian pernah dengar ini enggak, kalau misalkan ada pemilu, itu kalian kan pasti ada namanya survei pendahuluan gitu kan, atau misalkan prediksi gitu dari Litbang Kompas, dari Tempo dan seterusnya. Nah, karena Indonesia itu besar dan banyak, saya yakin itu mereka pasti menggunakan yang namanya teknik sampling gitu ya, pakai inferential statistik. Dia pasti ngambil beberapa, sampel-sampel yang tujuannya adalah merepresentasikan hasil real data. Misalkan kalau dihitung secara real populasi itu ya, nilai suaranya mulai dari Sabang sampai Merauke, ternyata hasil sampelnya tuh hampir mendekati. Misalkan sampelnya itu, minimum adalah misalkan 30% dari total populasi. Ternyata yang dihasilkan, misalkan pasangan paslon A itu adalah 56%, paslon B itu adalah 44% gitu. Nah, ternyata setelah dihitung real se-Indonesia, ternyata hasilnya nggak jauh beda, 56,1%, misalkan satunya 39,9%. Artinya, itu sudah tekniknya sudah benar dan itu sudah melalui kaidah-kaidah ilmiah. Di situlah yang namanya adalah inferential statistik. Nah, biasanya teman-teman kalau research gitu kan, ini tergantung dengan jenis datanya dan tergantung jenis penelitiannya. Ada yang menggunakan statistik deskriptif dan ada yang menggunakan inferential statistik. Tergantung kompleksitas dari susunan datanya. Nah, biasanya kalau menggunakan ini ya, beberapa statistik itu menggunakan central tendency ini biasanya deskriptif statistik, misalkan dari kelas itu rata-rata nilainya berapa, misalkan dari bimbel ini setelah ikut bimbel dia nilai rata-ratanya menjadi nilai A gitu, medianya misalkan yang A itu 87 gitu, misalkan 87. Mode itu kan nilai yang sering muncul gitu, misalkan yang sering muncul adalah 88 gitu. Measurement of variability. Nah, sehingga teman-teman kalau menggunakan statistik itu kita juga memerlukan namanya variability tadi ya. Semakin besar sampling akan semakin bagus juga datanya atau semakin real mendekati populasinya. Semakin benar tata cara teknik samplingnya juga akan real benar-benar mencerminkan gitu. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya parametric dan non parametric. Artinya data itu di Indonesia misalkan di kelas misalkan di kelas itu 30. Kan nggak mungkin dari 30 itu nilainya dapat nilainya di UT itu misalkan kelas 30 A semua, nggak mungkin ya. Jadi ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu. Minimum misalkan C. Nggak mungkin A-nya itu lebih banyak daripada B itu. Berarti ada yang something wrong. Entah dosennya, entah mahasiswanya, entah cara ngolah nilainya. Jadi misalkan ada tendensi kurva normal gitu ya, kurva seperti kayak kurva segitiga begini ya. Ada yang tendensi rata kan, ini ya, namanya, ini misalkan kurva normal ya. Aku gambarin. Nah nih, lihat nih, kelihatan kan hijaunya kan? Nah, di hijau ini, nah ada yang nilainya itu di sini adalah A di sini, A,
ada banyak yang nilainya itu, ini batasnya ya, maaf, ini batasnya. Ada yang di sini adalah, misalkan nilainya adalah C, di sini adalah yang banyak itu pasti di sini adalah B, gitu ya. Karena apa? Ya tadi, artinya data itu bagus. Artinya semakin data bagus, semakin mencerminkan tingkat kebenaran konfidensial statistiknya. Nah, ini nanti teman-teman untuk mengolah suatu data itu pasti ada yang namanya tetapan gitu ya, tetapan koefisien gitu misalkan. Untuk mengukur seberapa bagus sih data normalnya, datanya gitu ya, diukur dari normalnya. Normal nggak? Kalau normal, bagus, bisa lanjut. Jadi ada pakem-pakemnya, tuh. Nanti misalkan ada menggunakan standar deviasi dan seterusnya. Nah, di sinilah peran teman-teman nanti bagaimana cara menelitinya. Sampai sini clear ya? Nah, karena tadi ada perkenalan dengan populasi sama sampel, nah teman-teman kita harus belajar dulu bagaimana cara untuk menentukan populasi dan sampelnya. Misalkan teman-teman di sini gambarannya adalah populasi itu adalah suatu keseluruhan elemen yang akan diteliti gitu ya. Kemudian sampelnya adalah bagian dari populasi yang mewakili, ini garis besarnya adalah mewakili keseluruhan. Kalau nggak mewakili ya nggak bisa, itu namanya sampel. Contoh sederhananya kalian kalau mau makan sayur dalam sepanci gitu ya, kalian itu mencicipi sayur asem sebagai ilustrasi pengambilan sampel dari populasinya satu panci gitu. Kalau kalian mencicipi, oh enak udah asin, udah pas asinnya pas mana sampel. Nah itu sampelnya udah benar. Ternyata kalian mencicipinya bagian pas atas doang baru dikasih garam. Set asin banget gitu. Kasih air lagi. Ternyata habis diaduk hambar rasanya. Artinya adalah teknik sampelnya tuh salah. Nah, di situ inilah gambaran bagaimana dan pentingnya teknik sampling itu. Nah, sekarang adalah definisi populasi penelitian. Nah, kalau penelitian, misalkan populasi penelitian itu adalah semua elemen yang relevan dengan tujuan penelitian. Sehingga harus mencakup 3 unsur. Siapa, cakupannya itu adalah harus punya syarat tertentu, dan waktunya kapan. Misalkan nih, coba aku kasih contoh. Mahasiswa fakultas FISIP gitu ya, ilmu politik gitu. Ada kan Mbak Eka, ilmu politik. Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik UT yang Mm-mm. membaca buku modulnya BMP dalam 1 bulan terakhir. Ini sampel apa populasi, teman-teman? Jadi ini kita itu akan meneliti tentang misalkan kebiasaan membaca mahasiswa UT gitu ya, mahasiswa jurus UT, jurusan Visipol misal, karena kan Visip harus ini ya, banyak baca ya. Kalau kalau misalkan accounting tuh kalau saya dulu kan jarang baca karena accounting kalau udah bisa ya udah bisa gitu. Kalau Visipol itu nggak bisa nggak baca, harus banyak baca, menumbuhkan di sini literasi tinggi. Kalau diajak ngomong nyambung, kalau bikin tulisan itu bagus, maka diukur sebenarnya seberapa besar sih kebiasaan membaca mahasiswa UT itu dalam 1 bulan terakhir. Nah, jadi dikumpulkan nih mahasiswa UT 1 bulan terakhir. Itu adalah populasinya ya teman-teman ya. Karena di sini eh, judul penelitiannya kan udah spesifik mahasiswa FISIP UT gitu kan. Kebiasaan membaca mahasiswa FISIP UT 1 bulan terakhir. Sehingga ini adalah populasinya kita yang akan teliti. Nah, samplingnya misalkan dari semua mahasiswa UT itu yang dalam 1 bulan terakhir yang membaca buku itu misalkan eh, 100 nih, ya kan? 100. Nah, di situ adalah populasinya. Ternyata kita harus ngambil samplingnya. Dari 100 diambil, misalkan dari 100 minimumnya berapa? Misalkan 30. Nah, minimumnya ini nanti juga ada rumusnya gitu ya. Tidak sekedar ujuk-ujuk 5 aja deh, 10 aja deh, seenak jidat gitu.
Jadi, harus ada yang namanya rumusnya. Nah, ini adalah beberapa teknik sampling-samplingnya gitu ya. Teknik sampling-nya, tadi teknik sampling itu ada 2 macam teman-teman, non-probability sama probability. Non-probability itu artinya dia tidak menggunakan prinsip yang namanya, kemungkinan gitu ya. Kalau matematik kan ada yang namanya probabilitas atau nilai kemungkinan. Sehingga, di sini adalah ya random aja gitu. Sehingga dibilangnya adalah ya pokoknya, eee dia sudah terstruktur gitu ya kalau non-probability. Kalau yang probability random. Jadi probability kan nilai randomisitas. Sehingga namanya probability menggunakan sistem random. Tapi kalau non-probability dia nggak menggunakan sistem random, tetapi dia memang sudah benar-benar sudah benar-benar distruktur, ditujukan gitu ya. Yang pertama adalah convenience sample, di mana dia itu kayak ditujukan dia, eee, intinya adalah tidak mewakili secara normal dari target populasi karena unit sampelnya hanya berdasarkan convenient atau orang-orang yang tersedia saja. Karena tidak misalkan begini, kalian ingin, meneliti terkait dengan Gen Z gitu kan, yang, istilahnya kebiasaan minum kopi Gen Z saat ini. Ya udah kalian karena sudah tahu gengsi minum kopi gitu kan, dan kalian itu daripada ribet, jadi ya udah kalian langsung gampang ambil gampangnya ajalah gitu. Di, eee, pakai samplingnya tadi. Jadi langsung set, ya udah itu. Di sini contohnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui kadar bakteri di dalam, eee, 1 liter Sungai Ciliwung gitu ya. Maka yang diambil sampelnya ya hanya di pinggir sungai aja karena gampangnya memang sudah ditujukan gampangnya saja deh. Ya udah aku ngambil pinggirnya aja gitu, karena dia tidak memenuhi aspek probability, harusnya pinggir, tengah, pinggir kiri, pinggir kanan, sama tengah. Atau sumber air yang misalkan yang di Bogor ngalir ke Depok, kemudian ngalir ke Jakarta, gitu. Jadi ini sudah istilahnya ini nyari gampangnya aja dibilangnya ya, gampang. Tidak memenuhi syarat probability. Kemudian judgment atau purposive sampling. Jadi seorang peneliti itu ingin mengetahui sekadar 1 liter gitu kan, tadi tetapi sampelnya tidak hanya di air pinggir melainkan ada bagian-bagian yang mempertimbangkan keterwakilan. Nah, ini sudah ada keterwakilan ya. Jadi tadi sudah diukur misalkan di tengah, pinggir, dan tengah sebagian mana gitu. Nah, kemudian lanjut ke kuota sampling, di mana terdapat populasi 55% pria dan 45% wanita. Jadi ini sudah dikasih kuota. Misal, penelitian tentang pengaruh sama gender, itu kan. Terkait dengan perlakuan siswa cewek, siswa kelas 1 gitu ya, primary school di dasar, cewek dan cowok, bagaimana perlakuannya gitu. Kalian misalkan nih, karena penelitiannya kalau di gender harusnya balance dong, 50% pria, 50% wanita. Ternyata kalian nggak balance nih, banyakan yang diambil ciwiknya daripada cowoknya. Ya jelas hasilnya akan totally different gitu kan. Nah, sehingga ini sangat dihindari. Makanya di sini dibilangnya kuota sampling itu ya kita harus memperhatikan persentasenya. Kemudian snowball sampling, di mana, ini adalah hidden population. Nah, misalkan ada salah satu researcher itu bikin ini, research terkait dengan misalkan gampangannya korupsi gitu kan. Korupsi itu biasanya ini kan kuantitatif ya, kualitatif. Biasanya kalau kuantitatif agak jarang dan susah sih karena kan butuhnya banyak. Nah, kalau kuali misalkan snowball itu gampangannya misalkan dia neliti tentang korupsi. Satu udah masuk penjara, beres, udah selesai. Nah, untuk mengetahui dia kan korupsi nggak mungkin sendirian ya teman-teman ya, pasti ada suatu sistem yang mendukung. Sehingga yang harus yang tahu pelaku-pelakunya siapa?
bagian SDM nggak mungkin. Yang tahu ya tadi temen yang korupsi tadi yang udah masuk penjara gitu. Jadi kita nanti dijanjiin kamu tolong dong cariin narasumber yang terkait dengan ini gitu ya temanmu gitu. Tapi aku yakin kamu gak akan aku kasih tahu gitu. Jadi snowball itu adalah saling menunjuk partisipan satu ke partisipan yang lain yang relate gitu. Misalkan LGBT, kaum LGBT, misalkan ada komunitas kan susah nyarinya. Ya udah dalam satu komunitas diambil satu, temanmu mana nih yang bisa aku wawancara gitu. Itu namanya adalah LGBT dan seterusnya. Kemudian probability sampling itu dia adalah random sampling. Jadi dia memberikan suatu peluang yang sama untuk terpilih dijadikan sampling. Ya udah berarti dia random aja, acak aja misalkan di kantor, merem, kocok, seret. Nah, itu adalah sampel acak. Systematic sampling sebenarnya ini mirip-mirip ya dengan yang atas gitu ya. Jadi pengambilan sampel, tetapi dia sudah disistematis. Misal pejabat manajer, top manager, middle manager, sama eh ini level staff gitu ya. Nah, di situ sudah ada sistematik. Kemudian ada metode penelitian di mana suatu data itu berdasarkan stratifikasi. Oh, sama, hampir mirip ya. Berlapis gitu ya. Istilahnya dia disampling sistematis dan berlapis. Kemudian acak berkelompok. Jadi prosedurnya di mana ini hampir mirip-mirip teman-teman. Jadi intinya kayak ini gampangnya eh, dia di klaster-klaster. Misal nanti kalau misalkan yang pejabat atau top manager, aku maunya yang cewek sekian persen, cowok sekian persen. Yang bawah juga gitu. Di apa namanya? Dipisah lagi. Jadi sehingga sudah disistematis, kemudian dilapis, kemudian di klaster-klaster. Sehingga ini sudah otomatis. Nah, hasilnya yang bagus yang mana? Gitu. Ya, sebenarnya hasilnya nanti itu tergantung dengan jenis penelitian ya. Tadi belum tentu satu teknik itu adalah valid, itu benar dan bagus ya, tergantung dengan jenis penelitiannya. Nah, ini adalah populasi target sama populasi survei. Tadi sudah sebab aku singgung ya, populasi target itu yang dirumuskan dalam desain penelitian. Tetapi kalau populasi survei itu adalah populasi yang dijangkau di lapangan. Jadi benar-benar yang ditemukan di lapangan. Perlu adaptasi jika kondisinya. Nah, ini tadi teman-teman hampir sama nih. Tadi ini sebenarnya udah nyangkup tadi bedanya populasi yang beneran sama populasi survei. Jadi teman-teman misalkan populasi surveinya adalah ini ya mahasiswa UT yang membaca PMP dalam 1 bulan terakhir. Nah, samplingnya bebas tadi menggunakan teknik sampling apa. Nah, ini adalah yang contoh ini adalah termasuk populasi survei. Nah, di sini adalah ukuran sampel. Ukuran sampel itu artinya menggunakan rumus gitu, minimum sampel. Nah, nanti pasti akan banyak nanya, Kak minimal berapa sih kalau ya tergantung populasimu. Misalkan populasinya besar, oke harus ada rumusnya. Kadang populasi itu tidak diketahui jumlah populasinya. Misal kayak seluruh Indonesia gitu, yang rajin membaca kan nggak tahu tuh populasinya berapa. Nah, itu nanti ada yang namanya margin of error yang tanpa menggunakan populasi. Jadi jangan khawatir gitu. Nanti ada rumusnya yang berbeda-beda. Menggunakan margin of error, rumus Bernoulli, Slovin, nomogram Herking sama saja. Yang penting apa namanya? Bagaimana cara teknik ambil samplingnya itu bagus gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum aku lanjut ke berikutnya? Pertanyaan? Baik, teman-teman yang mau bertanya bisa ya, silakan. Ini mumpung ini nih, Mumpung kelas persiapan ya, Mas ya.
Iya, mumpung kelas persiapan nanti tiba-tiba giliran mata kuliah metode penelitian sosial bingung, terus metode apa artikel ilmiah nanti nggak tahu mau ngapain. Jadi kan ini kalau misalkan udah ada gambaran kan udah tahu nih. Nanti aku mau kayaknya mau ngambil sampel yang populasi yang apa ya, sampelnya yang mana ya. Jadi udah tahu nih, terus jumlahnya berapa gitu. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau bingung boleh Lanjut tanya ya. juga ya Mas Nanti. ya. Iya, tanya aja. Biar kelasku rame, masa sepi banget nih kelasnya. Kayaknya lagi meresapi deh Mas. Meresapi ini. Iya, kalau begitu, ayo open mic. Nggak ada? Oke, next ya. Nah, nanti karena tadi itu beberapa ya, ada sampel, ada populasi, itu ada cara ininya teman-teman ngukurnya ya. Jadi misalkan ada distribusi ini ya, sampling error. Jadi sampling error itu mengukur ini ya, mengukur cara istilahnya gampangannya adalah seberapa error sih teknik kalian itu ambil sampel gitu ya. Jadi artinya apa? Sam rata-rata sampel itu tidak sesuai dengan rata-rata populasi gitu. Misalkan kalian kan tadi ambil populasi kebiasaan membaca gitu. Misalkan dalam 1 tahun itu dan 1 bulan terakhir kebiasaan membaca itu dia sudah menyelesaikan misal 200 halaman dalam 1 bulan. Rata-rata sampel kalian. Ternyata di populasi itu rata-ratanya adalah 250 halaman per bulan gitu. Ternyata kan itu ada perbedaan tuh. Nah, itu adalah sampling error. Jadi kalian tuh error gitu. Tadi misal rata-rata saya ngulang, saya ngajar. Maaf ya, tadi ada kakak gue. Nah, sampling lagi lanjut lagi ke multiple sampling. Multiple sampling itu di mana rata-ratanya itu menggunakan rata-rata banyak ini ya, banyak rata-rata gitu kan. Jadi namanya multiple kan. Jadi misalkan diambil sampel nih wilayah ini misalkan se-Indonesia, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Jawa itu sama nggak sampling ininya. Jadi kalau digabungin itu jadi kan jadi kalau datanya banyak ya teman-teman ya, data banyak itu misalkan ada misalkan 56,5%, ada 57, itu selisih 1, selisih 2, itu matters gitu kalau datanya besar. Sehingga harus benar-benar dihitung yang namanya tadi ya, sampling error gitu. Sehingga sampel error itu harus terdistribusi secara normal yang mengindikasikan bahwasannya populasi itu istilahnya sampel itu mewakili suatu populasi. Gampangannya begini. Populasi misalkan ada 10 siswa itu ya di ini. Rata-rata adalah tingginya adalah 170 gitu kan. Rata-rata tinggi kan udah tahu nih. Populasinya kan 10, rata-ratanya tinggi 170 misalkan udah tahu kan rata-ratanya karena dikit. Nah, diambil 4 siswa, di sampling nih, set 4 siswa secara acak random. Ternyata rata-rata tingginya adalah 169. Nah, ini beda nih. Rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Dan dibilangnya adalah perbedaan 1 senti ini yang dinamakan sampling error, gitu kan. Nah, sedangkan standar deviasinya, teman-teman, itu adalah mengukur data seberapa tersebar data itu pada sampel. Misal, tadi itu
ngitungnya dengan tingkat kepercayaan adalah 95%. Artinya kan kita itu manusia kan nggak mungkin 100% ya, pasti eh, 90% pasti ada error lah ya pasti. Dan data itu berada dalam posisi misalkan eh, 2% dari standar deviasi. Sehingga dari nilai-nilai dari rata-rata, artinya 90% data itu range-nya adalah itu ya. Makanya di sini dibilangnya 90% data yang diambil tadi berdasarkan rata-ratanya tadi itu pasti masing-masing itu akan mempunyai data kira-kira 169 plus minus 2 senti gitu ya. Jadi artinya si tadi eh sampelnya tadi diambil gitu kan karena tadi sudah disetting 95% errornya 5%. Dia itu kira-kira karena tadi sampling errornya adalah 1 gitu kan. Rata-rata yang diambil dari sampel tadi bisa diperkirakan orangnya itu tingginya 169 plus minus 2 cm gitu. Karena standar deviasinya misalkan di setting adalah 2 cm. 167 sampai 171. Itulah contoh yang namanya teknik sampling. Ini adalah contoh gambarannya gitu ya. Jadi tingkat kepercayaan itu dan standar deviasi itu nanti ada hitungannya, ada tetapannya. Jadi jangan nggak usah khawatir, pasti ini nanti ada di aplikasi gitu kan. Nggak usah dipindah, ini dari mana, dari mana. Ini udah settingan dari sononya gitu ya. Masa ini gampangannya gitu. Jadi sehingga cara bacanya adalah artinya 95% data yang kita ambil itu range-nya adalah 169 dari mana? Means-nya itu rata-rata yang kita ambil ditambah plus minus 2 senti gitu ya. Itu ya sampai sini ini gampangan ininya aja, gampangan cara interpretasi atau gampangannya kalau misalkan ketemu data gitu. Jadi kan nanti bisa nyambung nih kalau diajak ngomong, oh ini kayaknya sampelnya nih nggak representatif gitu gampangnya itu, nggak representatif dengan populasinya, ini bedanya gede banget sampling errornya, kenapa ya, jadi bisa ini bisa inilah diajak ngobrol sama orang kalau ditanya dosen juga nyambung. Nah kemudian kalau yang namanya kuantitatif itu syarat kental dengan apanya namanya kemarin apa yang pertama. Pertanyaan penelitiannya apa? Harus pertanyaan penelitian yang tertutup gitu ya. Tertutup artinya dia tuntas. Jawabannya adalah iya atau tidak. Berapa itu sebesar berapa gitu. Jawabannya udah itu nggak ada yang lain. Ngaruh signifikan atau tidak itu ya. Sehingga di sini perlu yang namanya hipotesis atau dugaan. Dugaan yang namanya penelitian kan misalkan teorinya adalah A pengaruh ke B gitu kan. Kita harus examine itu, examine di mana atau menguji benar teorinya kalau misalkan di suatu di lapangan itu kan berdasarkan teori itu kayak apa sih gitu. Sehingga dibilangnya di sini adalah harus mengujinya dalam bentuk eh, hipotesis ya, hipotesis. Nah, di sini secara ini gampangannya nanti kita memakai alat yang namanya tools gitu statistik ya. Tadi dengan menggunakan teknik sampling dan seterusnya, nanti teman-teman bisa menguji sebenarnya dugaannya benar nggak sih gitu. Nah, namanya hipotesis itu contoh gampangannya begini, nol hipotesis sama alternatif itu Pak. Jadi kenapa ada dua? Bisa saja satu, bisa saja dua gitu. Kalau satu itu dia istilahnya eh, gampangannya adalah langsung positif gitu. Kalau nol hipotesis itu dia negatif, artinya dia eh, istilahnya dia berlawanan gitu ya dengan teori yang ada gitu. Misalkan dia teorinya A ngaruh ke B, maka di nol hipotesis itu perlawannya gitu. Eh, adalah tidak ngaruh gitu. Nah, nanti teman-teman contoh notasinya itu misalkan tidak ada perbedaan atau hubungan. Tidak ada perbedaan tinggi rata-rata cewek dengan tinggi rata-rata cowok di kelas X gitu. Kalau eh, alternatif hipotesis, artinya alternatif itu adalah yang akan dicari gitu ya. Yang akan dicari ternyata ada perbedaan. Ada hubungan antara ikut bimbel
kelas online dengan nilai akhir artikel ilmiah gitu. Oh ternyata hipotesisnya adalah signifikan. Oh nyambung. Oh berarti ada hubungannya gitu. Jadi nanti ada compare. Misalkan ada siswa yang ikut bimbel sama siswa yang nggak ikut bimbel. Oh ternyata nilainya totally significant different nih. Nah ternyata oh beda ya. Sehingga gimana caranya ya? Kalau mau beda ya ikut bimbel gitu. Fungsinya, misalkan tadi asumsi awal untuk diuji. Pernyataannya ingin dibuktikan. Ya, yang ingin dibuktikan adalah yang alternatif hipotesis. Nah, keputusannya itu nanti kalau pakai statistik itu adalah standarnya adalah p-value. P-value itu biasanya tadi 0,5% itu adalah settingan tadi masih 5% tingkat kepercayaan adalah 95%. Nah, 5% ini bisa disetting teman-teman. Bisa 5%, bisa 2,5%, bisa 10%, bisa 0,5%, tergantung dengan jenis penelitiannya gitu ya. Tergantung jenis peneliti juga gitu ya. Misi peneliti. Kalau sosial mah 5-10% mah still fine, tapi kalau yang peneliti tentang hewan dan manusia gitu ya, terutama X main beneran, nah pasti tingkat kepercayaan harus tinggi di atas 99%. Contoh, misalkan tinggi badan anak minum susu A dengan susu B. Ternyata alternatif itu, oh ternyata nggak ada nih jawabannya nih. Oh ternyata kalau ditolak itu artinya kalau misal, oh ternyata tidak ada perbedaan dia itu minum susu A dengan susu B. Ya udah akhirnya beli beli aja susu yang sama aja kok. Kemudian contoh dua misalkan terdapat ini nilai rata-rata A sama nilai rata-rata B itu sama gitu. Ternyata berbeda gitu. Setelah dia ikut bimbel, oh ternyata berbeda rata-rata A sama rata-rata B. Oh, iya. Inilah namanya adalah significant test nanti kalau ada hipotesis. Ada yang ditanyakan belum? Enggak. Ada yang Yuk, ditanyakan? kayaknya lagi pada mendalami deh, Mas. Mendalami? Masa nggak ada nih yang nanya? Padahal nanti yang keluar di UAS juga tentang kayak gini ya, Mas ya. Kemarin tuh aku lihat. Iya. Hmm, Nol ada, hipotesis, bikin iya hipotesis, betul. sampel Mm-mm. gimana, ngitung sampelnya, persentasenya. Nah, teman-teman, dalam meneliti suatu kuantitatif itu ada asumsi gitu ya. Ini adalah udah temuan dari sononya deh. Jangan nanya ke ini udah istilahnya temuan statistik bahwasanya harus di satu datanya itu continuous atau ordinal number. Continuous itu artinya data yang number yang bisa diolah tadi ya. Ada koma-komanya, kemudian ada ordinal number tadi misalkan pakai degree. Jadi gitu. Semua harus ada yang namanya asumsi yang ini dipenuhi. Kemudian datanya berasal dari random sampling. Jadi tidak boleh misalkan datanya itu sudah di apa ya namanya? Dimanipulasi untuk ambil sampelnya itu tadi sampel yang tidak representatif. Jadi semuanya sampelnya harus random. Kemudian normal distribusi. Normal distribution itu adalah tadi karena memenuhi beberapa tetapan-tetapan eh, rata kiri, rata kanan, besar di tengah. Dan homogeneity of variance artinya adalah equal variance across different sample. Gampangannya begini deh, teman-teman kalau mau membandingkan ya tingkat eh, tingkat kemampuan bahasa Korea seseorang yang dibandingkan adalah orang Korea dengan orang Indonesia. Jawabannya gimana? Ya total pasti berbeda lah, pasti. Pasti jagoan orang Korea oh, karena ini. Tapi itu tidak apple to apple. Artinya apa? Ya kamu bandingin tingkat misalkan kemampuan eh, penyelesaian matematika antara guru dengan murid kelas satu ya jelas beda gitu kan. Pasti jawaban di statistik di aplikasi itu pasti jawabannya alpha level pasti
di bawah 5%, artinya dia signifikan. Tetapi dia apple to apple nggak? Ya kayak nggak kayak gitu. Itu nggak apple to apple. Artinya apa? Asumsi itu udah ditolak. Dari awal tuh udah ditolak. Udah nggak bisa dimasukkan di data gitu. Artinya kalau misalkan saya dosen, kalian nguji kayak gitu, udah pasti aku tolak loh. Terserah. Ini nilainya lu signifikan, bodo amat lu signifikan. Tapi lu nggak memenuhi ini ya udah. Nggak memenuhi 4 ini udah pasti ku tolak gitu. Jadi 4 ini harus dipenuhi sebagai syarat untuk mengolah suatu data statistik. Nah, caranya gimana teman-teman? Jadi beberapa ini ya metode penelitian kuantitatif itu ada banyak gitu ya. Cara ujinya ada uji t-test ini yang ada di ini, ada regresi, ada korelasi dan seterusnya. Nah, ini t-test dan regression itu adalah hal yang paling umum dan mudah dilakukan untuk teman-teman nanti kerjakan ketika waktu karir gitu ya. Mana kalau yang jenis t-testnya one sample t-test gitu nanti teman-teman membandingkan rata-rata satu grup dengan rata-rata populasi yang diketahui satu grup ya misal cek apakah rata-rata nilai matematika satu kelas tuh 75 gitu gitu bandingkan misalkan dengan rata-rata nasional one secara nasional gitu. Nah, beda nggak gitu? Oh, ternyata berbeda. Oh, artinya berarti eh, dia dugaannya adalah bahwa oh ternyata berbeda rata-rata kelas ini dengan nilai rata-rata nasional gitu. Sehingga dibilangnya di sini ada membandingkan satu grup dengan rata-rata yang populasi the whole populasi gitu. Kemudian pair test itu membandingkan dua pengukuran orang yang sama sebelum sama sesudah. Misal ada satu kelas gitu. Ingat kalau pair test itu yang diuji adalah satu grup yang sama gitu ya. Tapi ada treatmentnya gitu. Misalkan sebelum dan pasti ada sebelum sama sesudah. Contoh, ada kelas yang ikut bimbel. Satu kelas itu. Yang diukur adalah sebelum ikut bimbel, kemudian dibimbelkan, kemudian setelah dibimbel, dia nilainya beda atau enggak gitu. Jadi yang dibandingkan adalah satu kelas aja, sebelum sama sesudah. Contoh juga misalkan ada satu grup disuruh diet. Ya cek berat badan sebelum dan sesudah disuruh diet nggak makan nasi nggak makan apa harus olahraga gitu ternyata sebelum sama sudah hasilnya signifikan nggak oh ternyata kalau nggak signifikan berarti dietnya gagal ya tuh treatmentnya berarti gagal gitu ya yang gagal adalah treatmentnya oh berarti kalau orang misalkan nggak disuruh makan nasi dalam satu grup itu nggak ternyata dia itu perubahannya nggak signifikan berarti ya makan nasi sama nggak makan nasi sama aja gitu. Kesimpulannya gitu nanti. Jadi ini gampangannya begitu. Kalau two sample t-test, dia adalah membandingkan rata-rata dua grup yang berbeda. Tadi grup A sama grup B. Satu dikasih treatment, satu nggak dikasih treatment gitu. Misalkan ini membandingkan kelas A dengan kelas B. Pria sama wanita. Kelas A dikasih bimbel, kelas B enggak. Oh, beda enggak hasilnya? Nah, ternyata beda. Oh, berarti ya bimbel dong gitu. Gampangannya gitu. Jadi kalau yang two sample t-test itu membandingkan dua istilahnya grup yang berbeda, tetapi kalau pair test satu grup tapi dia satu treatment dikasih treatment sebelum dan sesudah. Kalau simple t-test dia bandingin satu grup dengan seluruh populasi itu, rata-rata populasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yang kebanyakan itu misalkan kemarin nilai saham sesudah COVID sama sebelum COVID. Cuma pakai statistik deskriptif. Aku bilang nggak cukup. Ya namanya kayak gitu mah nggak usah pakai ini. Pakai jadi bikin Arial. Ya harus ini dong bikin apa ada something sesuatu usaha dikit lah namanya artikel ilmiah ya harus ada statistiknya kayak gini jadi lebih valid gitu cuma kalau studi deskriptif cuma naik turun itu mah pakai Excel aku bikin 5 menit selesai tuh kalau ada datanya tuh
Jadi harus beberapa. Jadi teman-teman nanti bikinnya kayak gini gitu, simple t-test aja, nggak usah yang berat-berat. Udah simple t-test, diukur variabelnya apa, ya terus dikasih treatment apa, udah selesai itu. Kalau udah dapat datanya mah kuantitatif easy. Nah, nanti yang berikutnya adalah regression. Regression itu artinya dia melihat dari korelasi, Pearson korelasi. Jadi misalkan dia lihat nih di kotak-kotak tuh ada yang no relationship, ada yang moderate positive relationship, ada yang strong positive relationship sama negatif. Kalau yang no relationship artinya datanya yang di biru-biru ini ya. Apa sih Arnold nih? Nih, nih kan datanya tersebar ke mana-mana gitu kan. Artinya dia apa? Tidak ada korelasi gitu. Nah, giliran yang ini, teman-teman. Nah, nih kita kasih warna hijau ya. Nah, ini karena ini dia miring ke kanan menceng, artinya dia ada korelasi. Oh, ternyata X sama Y itu ngaruh loh. Nah, tetapannya ada di sini. Ini pakai aplikasi. Kalau datanya tersebar semuanya, thread, dah itu nanti akan ini ya, istilahnya gampangannya akan terhitung oleh aplikasi gitu kan, tergambar dengan aplikasi, terus nanti bisa dilihat dari Pearson-nya. Kalau Pearson-nya di antara 0,4 sampai 0,9 dia dibilangnya adalah moderate gitu ya. Nah, baru yang kanan itu adalah strong. Tuh, artinya dia mencengnya ke kanan. Oh, dia ngaruh banget nih. Ternyata ikut bimbel itu ngaruh banget dengan eh, nilai A gitu. Misalkan nilai dari suatu mahasiswa itu sehingga tinggi gitu. Nah, atau sebaliknya gitu. Misalkan kalian misalkan ada kenaikan gaji gitu dari anggota DPR misalkan apa gitu. Ternyata kinerjanya malah menurun, artinya semakin naik, malah harusnya kan semakin naik juga kinerjanya. Makin naik, makin turun gitu. Misalkan ini suatu perusahaan, gampangnya gitu ya, ini hanya sekedar contoh. Di suatu perusahaan gajinya naik, ternyata kinerjanya malah turun. Itu contoh, itu perlu diteliti ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Ayo, itu ada yang ngechat Nah, apa nih? lanjut ya. Oh, Mana? ada yang ngechat muncul di matkul metode penelitian. Oh, muncul. Muncul Mbak Ica. Muncul, muncul ini. Ya. Matkul metode penelitian, tapi kalian tidak akan dijelaskan segamblang kayak gini. Kalian cuma disuruh bikin baca modul, habis itu nanti disuruh jadi gini, tugas di mata metode penelitian sosial nanti misal satu sesuai dengan modul. Misal kalian nanti aku sampai hafal nih. Bab satu adalah tentang knowledge dan bedanya knowledge sama science. Bedanya pengetahuan sama ilmu pengetahuan itu apa. Udah itu. Nah, yang kedua, nanti misalkan desain penelitian disuruh. Kalian nanti misalkan kalau desain penelitian itu apa pengertiannya dan kira-kira nanti kalian disuruh bikin judul apa ketika resource-nya di sekitar lingkungan kalian. Nah, udah tuh. Nah, ini kan baru pertemuan ketiga itu misalkan disuruh bikin tugas gitu kan, tugas satu, kemudian TMK satu sama bikin ini diskusi. Nah, diskusinya nanti lanjut, suruh diskusi di pakai modul, tapi di tugas nanti kalian disuruh berdasarkan pertemuan 1 sampai 3 ini, nanti kalian disuruh ini
menjelaskan nanti kira-kira kalau mau meneliti itu judulnya apa gitu ya. Terus pakai desain penelitian metodenya apa, terus kenapa kalian milih itu. Tuh, udah. Ngaho nggak kalau kalian nggak baca gitu kan, aduh nih apa, terus desain penelitian. Nah, habis itu dan seterusnya nanti ujung-ujungnya di tugas ketiga, TMT Iya, 3 dan pertemuan ke-8 gitu, nanti kalian disuruh ngumpulin the whole hasil mini research kalian gitu ya. Mini research artinya lengkap sampai laporan penelitian. Jadi mulai dari judulnya apa, abstraknya apa, pendahuluan suruh bikin, desain penelitiannya itu harus apa, metodenya pakai apa, kuanti kuali, desain penelitiannya pakai apa, metode samplingnya gimana, kalau kuanti, kalau kuali udah misalkan wawancaranya gimana, mm-mm. caranya gimana, terus suggestion atau hasil diskusinya gimana, konklusinya sementara itu seperti apa. Udah, tuh udah aku bocorin tuh. Populasi sampel itu pasti Ya, keluar. populasi itu pasti keluar. Nah, itu nanti eh, contohnya. Nah, nanti ujiannya, tuh ujiannya tadi udah singgung Mbak Eka. Mulai dari tadi, knowledge, terus populasi sampel, metode kuantitatif, nanti dikasih data statistik, disuruh ini misalkan yang naik tuh yang apa, yang turun yang mana, berdasarkan itu statistik deskriptifnya gimana, rata-ratanya gimana. Tuh, cara nyusun pertanyaan itu nanti gimana. Nah, di situ. Dah, ada gambaran. Siapa itu yang nanya? Ica. Jelas nggak? Cepetan nggak aku kalau jelasin? Kok aman aman. Clear? Dan nanti kalau aku misalkan bikin pangsit ya, bikin pangsit tuh nanti aku kasih contoh kuanti sama kuali gitu. Tapi kalian nggak boleh ngikutin ya, karena memang aku agak jelas kalau misalkan aku bikin contoh itu udah jelas kiri kuantitatif, kualitatif. Cuma ya itu kalian nggak boleh ngikutin kalian. Nah, ada yang curhat nih, cuma dapat nilai 70 apa ya kemarin. Mas, aku kok dapat nilai cuma 70. Nah, terus akhirnya aku cek nih, coba mana hasil ini mau riset desain desain risetnya kayak apa nih, desain penelitian atau tugas satumu deh mana sama tugas duamu. Ya aku lihat ya mohon maaf nih udah salah kaprah mulai dari nomor satu pendahuluan nggak ada isinya. Dua, pertanyaan penelitian kuantitatif memakai bagaimana. Udah itu. Bagaimana? Lah, udah. Tuh. Ada yang Kenapa? kuantitatif pakai apa? Udah salah kaprah tuh. Jadi pertanyaan penelitian tuh nggak nyambung, nggak menjawab. Satu. Kedua, nggak pakai apa kualitatif terus pakainya variabel. Udah tuh sama dosennya udah dikasih ultimatum tuh. Akhirnya udah ya kok kayak gini ya Kak ya udah. Coba mana lihat, ya kayak gini ya pantas kamu dapat kalau aku sih pantas kamu misalkan dapat 60 kayak gini aku bilang. Nah, jawabannya nggak kayak gini. Coba suruh ngikutin harusnya ngikutin yang ada di guidance yang ada di pangsitku gitu. Jadi kan itu pasti aku kasih merah-merah tuh. Ingat baca ini. Ingat. Jadi itu diikutin gitu. Supaya paling enggak 78 deh, 80 lah dapatnya gitu biar nggak ini banget 70 banget atau 68 gitu. Tapi tergantung juga ya, tergantung dosen masing-masing. Kadang begitu aja dapatnya tapi ternyata nilainya malah bagus gitu. Sayangnya aku Ariel dulu baru metode penelitian. Itu gimana konsepnya? Jadi siapa? Mbak Ica. Karena kurikulum baru Mas, jadi kayak Oh gimana Mbak pada Ika? Kurikulum berantakan. barunya. Itu deh Mas, berantakan kan biasanya kalau SIPAS itu kan pasti disetting dari UT-nya kan. Nah kalau di UT disetting itu kan berarti pasti metode penelitian dulu, baru Aril atau enggak bareng gitu kan, metode Hmm. penelitian bareng Aril. Nah di ini walaupun SIPAS, dia metode Mm-mm. penelitiannya nggak otomatis terdaftar bareng Aril atau sebelum Aril Mas. Jadi malah Oh, Arilnya ke jaring,
metode penelitiannya belum kejaring gitu. Oh, ya jahat dong. Orang belum dikasih ilmu nyusun ini, suruh bikin nyusun Ariel tuh gimana sih konsepnya? Kayaknya apa malah disuruh ini ya, ikut Ariel, nggak ikut Ariel atau malah diikut ini ya, lapangan ya, malahan ya, atau gimana? Atau itu malah justru celahnya ini. Jadi kalian bisa ikut, maksudnya gini, kalian harus paham dulu metode penelitian, baru ikut Ariel gitu. Ada yang bersamaan. Kalau bersamaan still fine lah. Tapi kalau Ariel dulu menurutku sih nggak terlalu make sense sih. Jadi nggak tahu nih motivasinya UT untuk itu apa. Aduh, pusing banyak banyak yang aneh di semester ini Mas Emang. Nah, ya silahkan nanti di ini ya dipahami. Nanti diresepi dulu. Kan ini kan masih summer course ya. Belum ke Ariel ya. Siapa itu Ica. Ini nanti eh ya dibaca-baca dulu lah. Ikut kelasku yang pertama sama kedua nggak? Teman-teman yang Ariel dulu, ikut kelasku yang ini nggak? Pertama yang kedua kemarin. Itu dibaca-baca dulu ya. Atau di recordnya di ini dulu, dilihat dulu, didengerin. Gitu. Nah, biar istilahnya eh ada gambaran gitu. Nanti kalau pas mau Ariel tuh, aduh nih aku gimana ya harus ngapain aja ya gitu. Dan aku yakin belum punya belum pernah ikut MPS, metode penelitian sosial, dan nyusun Ariel ya saya yakin seyakin-yakinnya nanti akan banyak blank gitu ya. Ada tatapan kosong gitu nanti ketika di awal-awal disuruh ngerjain tugas satu. Gitu ya Mbak Eka ya. Iya. Mbak Eka ini adalah saksi ininya, saksi hidup. Mbak Eka boleh diceritain nggak teman-teman kemarin eh, pengalaman-pengalamannya yang baru awal-awal gitu ya, nyusun karir. Pengalaman nyusun Ariel sih itu dia Mas karena kalau dariku sih tipsnya harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya karena memang waktu dari UT kan hanya 2 bulan, 2 bulan Ya, lah 2 bulan. bersihnya gitu. Ya 2 bulan bersihnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak dipersiapkan dari awal, nggak dipahami metode-metodenya, itu bakal pusing gitu. Nah, pertama kali udah masuk ke arealnya itu langsung disuguhkan harus menuliskan sumber referensi, terus merangkum gitu kan, daftar pustakanya gitu. Terus habis itu langsung setor judul nunggu dulu di ACC apa enggak. Habis gitu tapi kita harus lanjut walaupun kita masih nunggu itu kalau kita nunggu terus diem Kalau nunggu ya nggak jalan. wassalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. nggak jalan. Jadi walaupun itu dia makanya kalau misalnya teman-teman nanti di artikel ilmiah kalau misalnya di tugas satu setor judul udah setor, kita lanjut jalan dulu. Kalaupun nanti judulnya kita ada revisi, paling nggak yang direvisi itu paling cuman tujuan penelitiannya disesuaikan gitu kan Mas. Terus batasan Mm-mm. penelitiannya biar nggak terlalu lebar gitu. Jadi di situ sih yang kebanyakan direvisi gitu. Jadi maka dari itu teman-teman harus tahu dulu apa sih yang dipengennya teman-teman tujuannya neliti itu apa kemana gitu batasannya Iya, kemana jangan sampai luas. ya, Nelitinya pendidikan di Indonesia itu kan luas banget ya, iya, jangan gitu. Jadi paling nggak ada batasannya gitu. Misalnya penelitian untuk akuntansi, misalnya akuntansi di PT apa gitu harus jelas atau di wilayah mana. Misalnya kalau misalnya mau meneliti pemerintahan itu harus jelas disebutkan. Jangan sampai meneliti pemerintahan Indonesia gitu kan. Itu pemerintahan Indonesia yang mananya dulu nih, bagian menterinya, menteri apa gitu kan harus ada kejelasannya. Intinya iya. seperti itu. Mm. Nah, Itu itu aja sih udah Mas kalau dijelaskan. Pasti dari awal-awal awal pasti bingung ya Mbak ya, awal-awal blank itu. gitu. Karena nggak pada baca, udah nggak tahu Mm-mm. isinya apa.
kuliahnya juga nggak dosennya juga nggak respon gitu. Jadi ya Betul. saya sangat menyadari itu sih dan sangat memaklumi itu gitu kan. Ya, yang namanya mahasiswa ya saya yakinnya kan kalian juga sibuk, ada pekerjaan, dan kalian juga dituntut untuk belajar gitu ya, menyelesaikan. Jadi saya yakin, seyakin-yakinnya gitu ya, pasti dedikasi kalian itu ya terpecah gitu ya, terpecah gitu. Dan waktu setengah 2 bulan itu menurut saya ya waktu yang singkat gitu. Ada Kak, yang mau tanya tuh, Mas. nanya, kalau meneliti laporan keuangan perusahaan, nama perusahaan boleh disamarkan nggak ya? Boleh, boleh aja. Termasuk Oh, dalam etika tanya, penelitian. baiknya kita tentuin metode yang akan digunakan dulu atau menyusun latar belakangnya dulu. Ya, nyusun latar belakangnya dulu tapi dengan syarat baca dulu ya. Baca dulu banyak jurnal yang relate. Misalkan aku mau neliti tentang accounting, accountingnya apa gitu. Tentang misalkan JIT gitu kan, just in time persediaan. Ya udah tuh dibaca dulu jurnal terkait just in time. Nah, baru bikin pendahulu. Aku nanti mau neliti apa ya gitu. Pasti nggak tahu tuh. Nah, baru dibaca dulu nih minimal 40 jurnal. Nanti pasti akan mengerucut bikin latar belakang dan pertanyaan penelitian gitu. Yang penting tuh latar belakang adalah pertanyaan penelitian. Tuh, kalau pertanyaan penelitian nggak ada, kalau latar belakang nggak ada penelitian ya kalian ngapain tuh mau neliti gitu. Jadi harus ada pertanyaan penelitian. Judul itu nanti-nanti dulu deh, nanti akhir-akhir aja. Yang penting kalian baca dulu gitu ya. Aku terusin dikit ya. Jadi tadi ya, Ya, untuk seluruh rangkaian kuantitatif tadi pasti ada yang namanya pengukuran reliabilitas gitu kan. Jadi dalam pengukuran pasti ada yang dinamakan alat ukurnya itu andal atau enggak, timbangannya itu benar nggak sih gitu. Nah, itu adalah reliabilitas dan validitas gitu. Nah, tadi kan aku udah dibilang tadi ya, ada asumsi-asumsi tadi, salah satunya adalah living test, tadi compare. Kalau 4 tadi nggak terpenuhi, itu pasti aku tolak, itu satu. Dan misalkan kalau kalian menggunakan survei, itu adalah yang terpenting adalah ini, teman-teman, survei itu surveinya harus jangan membingungkan si pembaca, satu. Kemudian harus relate nyambung antara pertanyaan satu dengan pertanyaan kedua dan seterusnya. Terus kemudian untuk membangun suatu variabel dari beberapa pertanyaan itu juga harus mengandung satu kesatuan gitu ya. Nah, sehingga ditemukan nih namanya alfa Krombah nih dari researcher peneliti ini, namanya alfa Krombah, nama orang nih. Di mana dia akan mengukur konsistensi internal. Artinya apa? Seberapa kuat semua pertanyaan atau item dalam suatu kuesioner yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi teman-teman kalau mau bikin kuesioner itu kalau levelnya teman-teman adalah skripsi, udah ikut aja di kuesioner dari peneliti sebelumnya. Lihat di jurnal, pasti aku yakin ada beberapa yang ada pertanyaan penelitian. Udah itu ikuti aja gitu ya. Nggak usah ngarang-ngarang, sok ngarang-ngarang bikin baru gitu. Kemudian kalau sudah ngikutin kan itu otomatis sudah ini ya istilahnya ya, sudah diuji tingkat validitasnya, ya udah berarti ikutin aja. Nah, kalau semua item nanti mengukur hal yang sama, maka alfanya itu nilainya akan tinggi gitu ya. Misalkan kamu bikin 10 pertanyaan untuk mengukur kepuasan untuk pekerjaan. Kalau semuanya jawaban saling berkaitan, maka orangnya itu misalkan yang puas skornya tinggi di semua pertanyaan, maka alfa kerumbahnya itu akan di atas 0,85. Artinya kuesionermu itu konsisten, udah bener mengukur. Tetapi kalau pertanyaanmu melenceng gitu ya, misalkan ada di tengah-tengah itu misalkan tentang kepuasan kerja tapi di tengah-tengah nanyain hobi, makanan favorit. Nah, maka nilai alfa krombanya akan turun menjadi 0,5. Artinya dia konsistensinya buruk gitu. Jadi dia akan ditolak gitu atau di drop pertanyaan ini. Minimum kalau di standar adalah 0,7 gitu. Jadi kalau ngukur pertanyaan tuh nanti harus diukur juga ya, jangan langsung tiba-tiba aku udah nyebar kuesioner Mas. Loh, lihat pertanyaanmu gitu ternyata dan hasilnya jelek. Coba mana nilai alma krombahmu?
0,5 wah ya jelek itu. Makanya nilainya jelek. Kamu ulang lagi bikin pertanyaan. Biasanya aku gituin gitu. Itu ya, sampai sini ada pertanyaan? Berat nggak materiku ini? Enggak kan? Kak, tapi saya pernah cari jurnal di Google soal tentang manajemen laba, tapi hampir semua jurnalnya sama tentang likuiditas likuiditas. Apa memang begitu? Maksudnya apa ya nih ya, Nur Hafifah? Mana Nur Hafifah? Mungkin temanya sama mungkin ya Mas. Kalau tema penelitian kan emang mirip-mirip Mas pasti ya. Cuman Nah, itu inti tema dari isinya yang beda. Biasanya nggak gitu. apa-apa, tema penelitian itu kan Mm-mm. sama-sama, misalkan dia beda Iya. perusahaan. Nah, pasti aku yakin Mm-mm. tuh ada yang menggunakan variabel beda-beda, ada yang variabelnya 3, variabelnya 2. Justru itu adalah bagaimana cara kamu mengulasnya nanti di pendahuluan gitu. Berdasarkan penelitian si X, dia pakai 3 variabel. Bagi si Y pakai 2 variabel, hasilnya begini, begini, begini. Oh, ternyata ini eh, ngaruh. Oh, ini ada yang nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Nah, itu tugasmu itu adalah untuk mensummarize dari penelitian-penelitian sebelumnya itu. Jadi nggak apa-apa. Judul tema itu emang kebanyakan memang sama. Pasti sama. Pasti ada yang sama. Nggak mungkin nggak gitu. Yang beda adalah tujuan penelitiannya, variabelnya. Tujuannya bisa aja sama, tapi eh, objek penelitiannya ya Mas ya yang bisa Ya, berbeda. objeknya beda Mm-mm. gitu. Terus penelitianmu ya kalau Iya, kalau udah gitu jangan ngeplek juga sama penelitian yang iya betul. ini. Jadi ada harus something new nih bilangnya. Ada di kemarin kalau pertemuan minggu lalu adalah research gap gitu, research gap. Tahu kan Iya. research gap? Nanti dibaca lagi ya research gapnya di chapter sebelumnya. Apa itu research gap? Itu ya Nur Hafifah. Ada pertanyaan lain selain ini? Aku hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Baik, kalau nggak ada, Mbak Eka, Ya, teman-teman sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. berarti untuk kuesioner sama dengan di jurnal sah-sah aja. Oke, sah. Ikutin aja. Mas, kalau saya meneliti pakai data realisasi anggaran suatu instansi itu termasuk kuanti, ya tergantung. Termasuk kuanti, tapi tergantung. Dilihat dulu mau pertanyaan penelitiannya apa. Jadi aku belum bisa jawab di sini. Kalau cuma tadi cuma naik turun itu hanya menjadi latar belakang, belum menjadi suatu penelitian gitu ya. Hanya deskriptif aja. Itu ya, lihat dulu. Ada lagi pertanyaan? Lihat dulu tujuan penelitiannya. Kalau tujuannya bisa pakai kuali, kuali. Kalau Paling bisa tergantung pakai kuanti, pakai kuanti. ya, tergantung. Tergantung pertanyaan penelitian. Oke, apakah ada lagi? Boleh kalau misalnya mau tanya open mic ya Mas Mas Erik ya, Ya, biar open mic. lebih jelas pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ketemu sama Mas Erik di kelas Aril itu bakal bakal harus lebih interaksi dua arah ya Mas Erik ya, Ya, agar bisa menjelaskan dengan baik dan dipahami dengan baik. Begitu. Baik, teman-teman, jika dirasa sudah, terima kasih ya kepada Mas Erik atas penjelasan yang sangat menarik dan juga komplit ya pada malam hari ini. Tentunya bermanfaat juga karena pada malam hari ini Mas Erik membahas tentang teknik penelitian kuantitatif. Untuk ke selanjutnya adalah kualitatif ya Mas Erik ya. ya next week kualitatif Ya, Mbak. Mbak, betul. menutup kameranya Mbak Mbak Eka masih ini ya. Oh ya. Maaf, Mas. Oke. Nah, untuk teman-teman peserta,
saya ingatkan kembali bahwa pada malam hari ini adalah sesi ketiga. Sesi ketiga dari 4 rangkaian sesi metode penelitian. Jadi masih ada satu sesi lagi yang akan diselenggarakan insya Allah pada 15 September dua Hari ribu dua Senin ya, puluh Mbak, ya? lima nanti. Iya, betul. Hari Senin pukul 19.30. Kalau misalnya nanti ada reschedule atau bagaimana nanti akan diinformasikan oleh tim manajemen di kelas online. Dan terakhir, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mengingatkan agar teman-teman selalu update informasi terbaru dari Bimbel Kelas Online melalui kanal sosial media Instagram maupun TikTok Bimbel Kelas Online di @bimbel.kelasonline, atau teman-teman bisa hubungi kami melalui WhatsApp kami yang informasinya bisa dilihat di bio Instagram dan juga TikTok kami. Nah, untuk pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Erik dan juga teman-teman peserta Summer Course. Saya Eka Dewi Lestari, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan selamat malam. Tetap semangat dalam belajar, semoga diberikan kesehatan dan lancar dalam beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mas Erik. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih semuanya Iya, teman-teman. terima kasih.